teman-teman kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang dimana kelompok kami membahas tentang materi strategi dalam berwirausaha. Tapi sebelum kami menampilkan video yang sudah kami buat, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama saya sendiri, ada Bintang Wal Putra, selanjutnya ada Aulia Nisa, ada Ahmad Ali Sombili, ada Ahmad Sofwan Rabani, ada Dafa Aziz Fadilah, selanjutnya ada Muhammad Farid Aritama, ada Muhammad Satrio Akbar, ada Rabil Ridaka, ada Yudhya Matande, dan terakhir ada Yovianus Erwin. Selanjutnya kami akan menampilkan video yang menjelaskan tentang strategi dalam berwirausaha. Saya harap penyampaian dari teman-teman kelompok 1 bisa tersampaikan dengan jelas, dan saya harap kelompok lain bisa memahami dan bisa memperhatikan penjelasan dari kelompok kami dengan baik. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian strategi. Pengertian strategi menurut para ahli. 1. Robert de Boiselle dan Bradley T. Gale tahun 1987. Strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat digantikan dengan mudah. Dan berikutnya adalah Kenneth Andrew tahun 1971. Konsep strategi komparatif adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan itu. Dan yang terakhir oleh Alfred Chandler tahun 1962. Strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Baik, sekarang kita masuk di unsur strategi dalam mencapai keunggulan bersaing. Dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang wirausaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan bersaing. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga atau nilai. Seorang pengusaha yang mampu menghasilkan produk atau jasa rendah biaya, sehingga strategi dalam menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing. Jika mampu, dapat ditambahkan bahwa produk atau jasa memiliki nilai lebih rendah dibanding dengan nilai produk atau jasa pesaing. Dengan demikian, produk atau jasa kita memiliki keunggulan dari segi harga dan nilai. Pelanggan yang sensitif terhadap harga biasanya selisih harga 1.000 saja dengan produk atau jasa pesaing akan menjadi pertimbangan dalam membeli produk yang lebih rendah harganya. Yang kedua itu ada menyenangkan konsumen. Keunggulan kedua yang harus diupayakan agar produk atau jasa dapat bersaing dengan para kompetitor adalah diupayakan agar produk atau jasa dapat menyenangkan konsumen. Menyenangkan konsumen dari berbagai aspek seperti kualitas produk atau jasa yang bermutu dan memberi kepuasan, misalnya pelayanan yang memuaskan, komunikasi yang memuaskan, dan tanpa komplain, atau setidak-tidaknya bila dikomplain segera ditanggapi atau tidak ditunda-tunda. Yang ketiga itu ada pengalaman konsumen. Pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan yang sering dialami oleh seorang konsumen umumnya akan menjadi catatan penting. Untuk itu, berikanlah pengalaman yang paling menyenangkan atau memuaskan bagi para pemangku kepentingan, lebih-lebih bagi para konsumen. Pengalaman yang baik dikenang sepanjang masa, bahkan sering dikeluarkan kepada handai tolan konsumen. Demikian juga sebaliknya, pengalaman buruk akan lebih cepat menyebar dari mulut ke mulut, baik kepada sahabat maupun tetangga terdekat. Agar produk atau jasa kita unggul, maka di samping dari sudut harga, nilai, menyenangkan konsumen, berikan pengalaman sebaik mungkin kepada konsumen. Baik, selanjutnya ada atribut produk yang dapat dicatat.
Ini juga merupakan keunggulan yang harus dicapai oleh seorang pengusaha. Dan yang terakhir, ada keistimewaan layanan yang unik. Jika keempat unsur yang sudah disebutkan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik, maka keistimewaan ini juga merupakan sesuatu hal yang penting untuk diberikan dan ditampilkan. Contoh layanan keistimewaan yang unik ini yang diberikan oleh Singapore Airlines. Layanan yang dapat kita catat yaitu pesawat tetap berangkat sesuai waktu yang tertera pada tiket, walaupun penumpang dalam pesawat tersebut belum penuh. Nah, ini membuktikan bahwa Singapore Airlines tidak pernah menunda jadwal penerbangan. Jadi sesuai dengan apa yang tertera pada tiket, dengan penerbangan yang dilakukan itu sesuai waktunya, begitu maksudnya. Nah, ini berbeda dengan keistimewaan yang diberikan oleh supir angkot. Saya tidak tahu, mungkin supir angkot juga memiliki keistimewaan tersendiri kepada pengguna jasa angkotnya. Tapi yang saya ketahui bahwa di supir angkot tidak memberikan kita keistimewaan seperti yang dilakukan oleh Singapore Airlines dan airlines yang lainnya. Saya akan menjelaskan strategi bersaing dalam berwirausaha untuk mencapai keunggulan. Para wirausaha menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas merupakan mata rantai antar pengetahuan pengenalan cara baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis di dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Inovasi bahkan dipandang sebagai penciptaan sumber-sumber yang berbentuk penemuan kegunaan suatu dalam alam. Manajemen berwirausaha menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usahanya baru ingin berhasil, maka wirausaha harus memiliki 4 kompetensi, diantaranya: pertama, fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen, bukan menunjukkan perorangan, not one person show. Yang keempat, beri peran tertentu khusus bagi wirausaha penenun. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing dalam berwirausaha untuk mencapai keunggulan. Dalam melakukan strategi usahanya, wirausaha biasanya menggunakan strategi sebagai berikut. 1. Menyangkut pengembangan keterampilan untuk mengenapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang besar yang berada di pasar pertama. Yang sering terjadi adalah banyak peniru memperbaiki atau memodifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pembeli. Bila demikian, berusaha perlu memindahkan daya saingnya ke segmen pasar lain dengan memodifikasi segmen pasar kecil yang dipandang perusahaan besar tidak memiliki peluang. Yang kedua, perubahan karakteristik produk, pasar, atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk dan jasa yang sudah ada, misalnya mengubah manfaat, nilai, dan karakteristik ekonomi lainnya. Strategi ini menciptakan inovasi dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Menciptakan manfaat, meningkatkan nilai inovasi, dan beradaptasi dengan lingkungan sosioekonomi pelanggan. Sekian. Strategi bagi pemimpin pasar. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar, seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya adalah 1. Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Wirausaha harus siap memperbaiki strategi bersaingnya agar tetap dapat mempertahankan reputasi terbaik di mata pelanggan. 2. Bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Dalam posisi ini, setiap departemen secara efektif menemukan keunggulan bersaing dan secara bertahap dapat membangun hambatan
masuk ke segmen pasar yang dipilih untuk bersaing. 3. Tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Perusahaan yang pasif mempertahankan pasarnya akan selalu mengundang pesaing untuk memasuki pasar. Kegagalan dalam mempertahankan strategi akan memperlemah perusahaan dalam menanggapi serangan dan pesaing. Bila demikian, maka pangsa pasar akan menjadi pemimpin pasar atau market leader yang baru. 4. Strategi bagi bukan pemimpin pasar. Perusahaan yang memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki posisi kuat di pasar memiliki strategi tertentu. Akan tetapi, strategi ini bukan untuk persaingan dengan market leader. Strategi ini dilakukan dengan cara 1. Secara agresif menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Wirausaha harus memposisikan dirinya dalam segmen pasar kecil sebagai pemain yang paling dominan. Wirausaha membangun dan mempertahankan hubungan secara terbuka dengan para pelanggannya. Dengan hal wirausaha jarang mengabaikan peluang dan selalu memperkuat hubungan melalui pelayanan yang istimewa atas kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya ada strategi yang lain. Sebenarnya masih banyak strategi yang dilakukan wirausaha pada tahap pertumbuhan. Di antaranya itu ada pertahanan bersaing. Agar tetap dapat bersaing, maka pengembangan produk dan perluasan pelayanan perusahaan harus selalu dinamis dan memposisikan perusahaan dalam keadaan kritis. Yang kedua, mencoba untuk produk menjadi pemukul besar dalam tanda kutip dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Keberhasilan perusahaan seperti 3M, material dan market tetap mendominasi posisi pasar melalui pengenalan produk baru secara berkesinambungan. Yang ketiga, mengambil langkah positif dan provokatif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikutsertakan dalam pembentukan keberhasilan perusahaan. Sangatlah tidak mudah untuk menempatkan kembali kemampuan individual yang cakap. Oleh sebab itu, kehilangan seorang yang cakap dan dianggap kunci dapat menghancurkan keunggulan perusahaan dan bersaingan. Materi selanjutnya yaitu model keunggulan bersaing dalam berwirausaha. Untuk mencapai keunggulan bersaing, tahapan yang perlu dilakukan adalah: pertama, penilaian lingkungan internal dan eksternal dilakukan dengan analisis SWOT yang di dalamnya yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT terhadap usaha kita maupun perusahaan kompetitor kita. Yang kedua yaitu penilaian organisasi. Apakah secara organisatoris perusahaan mampu keunggulan bersaing. Yang ketiga yaitu strategi berbasis biaya. Mengupayakan agar setiap produk dan atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin sehingga dalam penetapan harga produk atau jasa dapat bersaing dengan produk para pesaing terdekat. Yang keempat yaitu strategi berbasis diferensiasi. Mengupayakan agar perusahaan mampu menghasilkan berbagai diferensiasi, misalnya berbagai produk maupun jasa bisa dihasilkan, bisa diferensiasi harga, diferensiasi pelayanan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu hasil-hasil atas semua yang diharapkan. Di dalam hasil-hasil tersebut ada laba perusahaan dapat tercapai sesuai yang direncanakan, pangsa pasar meningkat, kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan, dan kelangsungan hidup perusahaan dapat berlanjut. Dan selanjutnya yaitu strategi pengembangan usaha dalam berwirausaha. Untuk menangkap peluang-peluang, ada beberapa strategi yang tepat meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping juga teknologi, manajemen, dan segi-segi lainnya yang penting. Dan yang kedua, yaitu peningkatan akses pada pasar yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha sampai pada informasi pasar, bantuan produksi dan prasarana serta sarana pemasaran. Khususnya
Bagi usaha kecil di perdesaan, prasarana ekonomi yang dasar dan akan sangat membantu adalah prasarana perhubungan. Dan yang ketiga yaitu kewirausahaan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam hal ini, pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan dengan atau dalam pelatihan itu, penting pula ditanamkan semangat berwirausaha. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman tentang strategi pengembangan usaha dalam berwirausaha. 4. Kelembagaan. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka, memperkuat pasar adalah penting. Tetapi hal itu harus disertai dengan pengendalian agar berjalannya pasar tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya kesenjangan. 5. Kemitraan usaha. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. Ya, lanjut, syarat-syarat strategi untuk mencapai keunggulan bersaing mencakup kemampuan merumuskan strategi bauran pasar dalam kurung 4P yang meliputi: pertama, strategi produk, 2, strategi price, 3, strategi place, 4, strategi promosi. Penjelasan strategi produk berkaitan dengan produk secara utuh atau keseluruhan mulai dari nama, kualitas, manfaat, dan spesifikasi, bentuk, dan atribut produk lainnya. Yang kedua, strategi harga. Setelah strategi tercapai, selanjutnya adalah menetapkan strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati produk atau jasa tersebut. Ketiga, strategi place, tempat atau distribusi. Adalah cara perusahaan menyalurkan produk dari tempat sampai ke tangan konsumen secara efisien dan efektif. Yang keempat, strategi promosi. Kegiatan yang terakhir adalah promosi. Strategi promosi mencakup usaha mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya. Baik, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan tentang strategi dalam berwirausaha. Nah, di sini saya coba menyimpulkan materi tersebut, yang dimana kita sama-sama ketahui bahwa strategi dalam berwirausaha itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam menjalankan suatu usaha diperlukan adanya strategi yang baik dan benar agar usaha tersebut bisa mencapai puncak dan tujuannya. Apalagi yang umum kita ketahui dalam dunia usaha pasti ada yang namanya persaingan. Strategi juga sangat berguna dalam menghadapi persaingan ini. Seperti strategi apa yang baik kita lakukan bagi pemimpin pasar, strategi apa yang bagus kita gunakan bagi yang bukan pemimpin pasar, dan strategi-strategi lainnya. Penerapan strategi juga tidak bisa sembarangan. Penerapan strategi secara tepat akan berdampak pada kemampuan usaha kita untuk bersaing. Nah, ada juga yang namanya unsur dasar strategi dalam mencapai keunggulan bersaing, yang dimana itu terdapat pada harga atau nilai dan juga cara menyenangkan konsumen. Maka dari itu, strategi harus direncanakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena menurut kami, percuma kalau misalnya peluang bisnis, ide dalam berbisnis, keunikan, semua itu terdapat dalam bisnis yang mau kita jalankan, tapi terlaksananya bukan dengan strategi yang maksimal. Maka dengan strategi yang kurang maksimal tersebut juga akan pincang usaha yang dilakukan dari yang mau menjalankan usaha tersebut. Maka dari itu, mari kita menanamkan dalam otak kita bahwa strategi itu merupakan suatu hal yang juga sangat penting, bukan cuma peluang bisnis, bukan cuma keunikan bisnis, tapi strategi juga harus diutamakan dalam berwirausaha. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau sulit dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.